Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah hafizakumullah. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan kepada kita di dalam melaksanakan sebagian kewajiban kita selaku kaum muslimin muslimat. Setelah tadi kita melaksanakan salat maghrib berjamaah, sekarang kita lanjut dengan mengkaji kitab Masailul Jahiliyah. Assalamualaikum. Tentunya mudah-mudahan kemudahan yang Allah berikan kepada kita di dalam mendatangi majelis ilmu ini menjadi penyebab dimudahkannya langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang melangkahkan kakinya untuk mencari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya langkah menuju surga. Ikhwan wa akhwati fillah hafizakumullah. Insyaallah kita masuk ke pembahasan kitab yang baru ya. Setelah selesai kemarin atau sebelumnya dari pembahasan kitab Fadlul Islam karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Sekarang kita insyaallah akan membacakan kitab Masailul Jahiliyah, yaitu kitab permasalahan-permasalahan atau kebiasaan-kebiasaan buruk orang-orang jahiliyah terdahulu. Dan kitab ini juga adalah salah satu daripada karya Syekh Muhammad At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Nanti bagi ikhwan yang mau mengikuti kitabnya bisa dilihat ya di HP, di PDF, tinggal di download aja kitab Masailul Jahiliyah. Dan yang insyaallah yang akan kita bahas yaitu kitab Masailul Jahiliyah syarah Syekh Shalih Fauzan ya, yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan. Nanti bisa antum cari di download di PDF-nya Masailul Jahiliyah syarah Syekh Shalih Fauzan ya, tulis aja PDF gitu ya. Maka insyaallah kita akan agar lebih bisa mengikuti ya kitabnya ini. Tapi kita langsung bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini disebutkan muqaddimah oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Berkata Syekh rahimahullahu taala, Syekh Muhammad At-Tamimi An-Najdi, beliau mengatakan hadi masailu khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlul jahiliyah. Permasalahan-permasalahan ini yang akan ditulis oleh Syekh rahimahullah adalah merupakan permasalahan-permasalahan yang telah diselisihi di dalam permasalahan tersebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, yaitu permasalahan yang ada pada orang-orang jahiliyah, baik dari kalangan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, ataupun kalangan al-ummiyin, orang-orang yang tidak mempunyai agama, dari kalangan musyrikin, majusi gitu ya. Tentunya mimma lagi nalil muslim an ma'rifatiha, tentunya hal ini adalah merupakan perkara yang sangat penting bagi seorang muslim untuk mengetahui. Untuk mengetahui apa? Untuk mengetahui apa saja yang termasuk
ciri-ciri atau kebiasaan-kebiasaan orang jahiliyah terdahulu. Kenapa kita mengetahuinya? Biar kita tidak jatuh kepada amalan-amalan itu. Biar kita tidak menyerupai mereka. Karena ada larangan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ya untuk kita menyerupai orang-orang musyrikin atau orang-orang kafir secara umum. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya, iyyakum wazail musyrikin, jauhi oleh kalian ciri-ciri orang musyrik. Artinya kita tidak boleh menyerupai orang-orang musyrik. Bahkan dalam hadis Rasul mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk dari golongannya. Artinya hadis ini apa? Ancaman atau larangan dari Rasulullah agar kita tidak menyerupai orang-orang ya, orang-orang kafir, baik dari kalangan Yahudi, Nasrani, musyrikin, orang-orang Majusi atau orang-orang kafir secara keumuman. Ya, kita tidak boleh menyerupai mereka. Dikatakan oleh Syekh rahimallahu taala, fadiddu yudhiru husnahu did wa bididdiha tatabayyanul asya'u. Maka tentunya sesuatu itu bisa terlihat ya dengan kebalikannya. Maka dengan kebalikan itu akan semakin jelaslah sebuah perkara. Ya. Jadi ketika kita mengetahui tentang perkara-perkara jelek, itu bukan untuk kita jatuh kepada kejelekan, justru supaya kita terhindar dari kejelekan. Ya, Arab tu syarra la li syarri lakin li tauqih. Aku mengetahui kejelekan bukan supaya aku jatuh kepada kejelekan, justru supaya aku menghindar dari kejelekan. Wa man lam ya'rifi syarra minal khairi waqa'a fi. Barang siapa yang tidak mengetahui kejelekan daripada kebaikan, dia akan jatuh kepada kejelekan itu. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Pentingnya kita mengetahui tentang apa saja yang termasuk ciri-ciri jahiliyah, biar apa? Biar kita tidak jatuh kepada amalan-amalan itu. Ya, biar kita tidak terjatuh kepada amalan itu. Hudzaifah bin Yaman rahimahullah, semoga Allah meridainya, beliau mengatakan, kana nas yas'aluna Rasulullah anil khairi wa kuntu as'aluhu anis syarri makhafatan an yudrikani. Ya, terbukti para manusia, para sahabat, mereka kalau bertanya kepada Rasul itu tentang kebaikan-kebaikan. Ya, tentang kebaikan-kebaikan. Tetapi apa? Wa kuntu as'aluhu anis syarr. Tetapi aku bertanya kepada Rasul tentang kejelekan-kejelekan. Kenapa? Makhafatan an yudrikani, karena takut ya kejelekan itu menimpa kepadaku. Jadi tentunya untuk mengetahui kejelekan, apa manfaatnya? Biar terhindar. Biar terhindar. Kemudian Syekh mengatakan fahamu ma fiha wa ashadduha khataran. Maka yang paling penting di dalam mengetahui tentang apa saja kejelekan-kejelekan orang-orang jahiliyah terdahulu, dan yang paling dahsyat bahayanya adalah adamu imanil qalbi bima jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaitu apa? Nanti akan hilangnya keimanan hati terhadap apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita mengetahui ya perkara-perkara orang jahiliyah ini, yang pertama sampai nanti akan disebutkan ada 100 lebih ya poin-poin perkara jahiliyah ini, biar kita tahu itu termasuk perkara jahiliyah. Supaya apa? Supaya kita meyakini apa yang dibawa oleh Rasul ini adalah yang terbaik. Ya, jangan kemudian karena banyak, nanti kenapa kita bahas ini? Karena di sekitar kita itu banyak amalan-amalan ternyata itu amalan jahiliyah. Ternyata setelah kita mengetahui membaca kitab ini, kita tahu oh ternyata itu adalah kebiasaan orang terdahulu. Kebiasaan orang-orang jahiliyah terdahulu. Ya, sehingga apa? Sehingga penting untuk kita mengetahuinya. Karena apa? Karena kalau tidak, takutnya apa? Ada mu'imanil qalbi bima jabih Rasul. Yaitu apa? Tidak adanya keimanan hati kita terhadap apa yang dibawa oleh Rasul. Fa in intafa ila dzalika istihsana ma'alihi ahlu jahiliyah tamatil khasarah. Karena kalau kemudian kita merasa menganggap perkara yang dibawa oleh jahiliyah itu adalah baik, ya, wah ini kan baik, walaupun ini jahiliyah melakukannya, tapi kan bagus. Salah satu yang akan dibahas nanti poin-poinnya adalah ketika apa? Ketika seseorang menghalalkan demonstrasi. Ketika seseorang menghalalkan
untuk menggulingkan pemimpin. Ini termasuk kebiasaan jahiliyah. Itu disampaikan nanti ada poin yang ketiga ya oleh Syekh rahimahullah. Assalamualaikum warahmatullahi. Kenapa? Karena kalau tidak dibahas tentang poin-poin ini, kita akan menganggap loh itu kan baik, itu kan ada manfaatnya, itu kan ada dan lain sebagainya. Maka nih yang paling dikhawatirkan adalah kenapa kita pentingnya memahami atau mengkaji kitab ini, biar kemudian apa yang tersebar sekarang ini ternyata itu adalah poin-poin kebiasaan jahiliyah, kita tidak menganggap itu sebagai sebuah kebaikan. Kita yakin ini adalah jahiliyah gitu. Jadi apa yang dibawa oleh Rasul yang kebalikan daripada itu, justru itulah yang hidayah, itulah yang sunnah. Karena kalau kemudian dia menganggap apa yang dibawa oleh jahiliyah adalah perkara itu baik, istihsan, menganggap perkara itu baik, tamatil khasarah, maka dia sangat sempurna kerugiannya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina amanu bil batili wa kafaru billah ulaika humul khasirun. Surat Al-Ankabut ayat 52. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang beriman kepada batil dan mereka kufur kepada Allah, maka mereka adalah orang-orang yang merugi. Karena apa? Kebatilan itu ketika kemudian dibungkus dengan sedemikian rupa bungkusannya, yang kemudian dijajakan oleh orang-orang pemujaannya seakan-akan itu baik ya, seakan-akan ini akan menghasilkan perubahan dan lain sebagainya. Apalagi itu kemudian dibawa oleh hampir kebanyakan manusia misalkan, ya, akan ada orang yang kemudian menganggap ya benar juga ya, baik juga, padahal itu jelas-jelas kebiasaan jahiliyah misalkan. Maka apa? Maka kita akan menganggap itu adalah perkara baik, padahal itu adalah kesesatan. Padahal itu adalah kesesatan. Nanti akan kita bahas ya, poin apa saja yang termasuk poin-poin jahiliyah. Dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan, setelah tadi kita bacakan pendahuluan dari Syekh Muhammad At-Tamimi An-Najdi rahimahullah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kemudian Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala mengatakan, hadir risalatun min rasaili Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini adalah risalah, tulisan daripada tulisan-tulisan Syekh rahimahullah, ismuha Masailul Jahiliyah, itu namanya adalah Masailul Jahiliyah. Ya, tastamil ala mi'ati wa thamanina wa isrina mas'alatan. Di dalam kitab ini mencakup 128 lebih masalah. Jadi di dalam kitab yang akan kita bahas ini ada permasalahan berapa? Permasalahan jahiliyah itu ada 128 kurang lebih. Istakhlasaha rahimahullah minal kitab wa sunnah. Tentunya khulasoh yang ditulis oleh Syekh itu beliau ambil dari apa? Dari kitab dan sunnah wa aqwali ahlil ilm. Tentunya 128 ini bukan karangan beliau, tapi apa? Beliau ambil dari Al-Quran dan dari sunnah dan dari akwal para ulama. Ya, ucapan-ucapan para ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Ya, jadi bukan 128 permasalahan jahiliyah ini bukan beliau mengarang sendiri, tidak. Tapi diambil dari apa? Al-Quran dan hadis, dan juga akwal ahlul ilmi, ucapan-ucapan para ulama. Wal qurdu min dzalika, dan tujuan daripada itu tanbihul muslimin, memperingatkan kaum muslimin, min ajli an yajtanibu hadil masaila, agar mereka menjauhi permasalahan-permasalahan ini. Kenapa? Li'annaha khatiratun jiddan, karena permasalahan ini sangat bahaya sekali ya. Permasalahan ini sangat bahaya sekali. Wa bayyana rahimahullahu taala anna hadhil masaila mimma khalafa fiha Rasulullah ahlul jahiliyah minal kitabaini wal ummiyain. Dan di sini dijelaskan oleh Syekh rahimahullahu taala yang diselisih oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam permasalahan jahiliyah itu dari kalangan kitabain, ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, dan wal ummiyin. Apa itu ummiyin? Ummiyin adalah orang-orang yang tidak punya agama ketika itu. Ya, atau disebut ummi ini adalah ambil dari kalimat ibu. Jadi mereka menganggap bahwasanya mereka punya agama nenek moyang, agama ibu atau agama nenek moyang. Itu apa? Agama menyembah berhala atau patung. Ummi, ya. Dan kitabiyun yang dimaksud adalah apa? Alul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani.
Dan yang dimaksud dengan al-ummiyin adalah siapa? Yaitu orang-orang Arab yang tidak beragama mereka, atau mereka tidak beragama dengan agama samawi gitu ya, baik Yahudi ataupun Nasrani. Taib. Sebagaimana Rasulullah SAW, nahnul ummi la naktub wa la nahsub. Nahnu ummi, kami adalah seorang yang ummi, tidak bisa menghitung, tidak bisa membaca. Atau Nabi SAW disifati oleh Allah sebagai apa? Sebagai ummi. Alladzina yattabi'un nabiyyar rasula, alladzina yattabi'un ar-rasulan nabiyyal ummiyya, yaitu orang-orang yang mengikuti seorang utusan dan seorang nabi al-ummi. Siapa al-ummi di sini maksudnya? Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Allah mensifati Nabi Muhammad sebagai seorang ummi. Taib. Jadi yang dimaksud ya, pembahasan yang akan kita bahas ini sekitar 128 bahasan. Ini semuanya adalah poin-poin di mana Rasulullah menyelisihi mereka. Menyelisihi 128 cara ataupun ciri-ciri dari kalangan orang-orang jahiliyah. Siapa saja yang dimaksud dengan jahiliyah? Ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, ataupun orang musyrikin, orang majusi ya. Mereka semuanya disebut dengan ahlul jahiliyah. Atau qabla bi'tsatin nabi, sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian dibawakan oleh Syekh rahimahullahu taala al-masailul awal, permasalahan yang pertama. Dari sini ada muqaddimah ya, tadi disampaikan. Kemudian Syekh mengatakan al-masailul awal atau al-aslul awal, mas'alatul ula, termasuk permasalahan orang-orang jahiliyah dahulu. Yang pertama adalah du'aul auliya'i wassolihin. Mereka orang-orang jahiliyah adalah orang-orang yang senantiasa meminta kepada para wali dan orang-orang soleh. Ini poin pertama ya. Ini poin pertama yang dimaksud atau yang disebutkan termasuk permasalahan jahiliyah. Jadi kebiasaan jahiliyah dahulu adalah mereka senantiasa meminta, menyeru kepada siapa? Kepada orang-orang soleh ataupun wali-wali yang sudah meninggal. Ya, yang sudah meninggal. Kemudian beliau mengatakan al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama. Innahum yata'abbaduna bi isyraqis sholihin fi du'aillahi wa ibadatihi. Ya, jadi orang-orang jahiliyah dahulu, innahum, sesungguhnya mereka yata'abbaduna bi isyraqis sholihin, adalah orang-orang yang senantiasa apa? Yata'abbadun, menyembah, beribadah. Ya, tapi dengan cara apa? Bi isyraqis sholihin, dengan cara mempersekutukan Allah terhadap orang-orang soleh. Ini kebiasaan mereka. Mereka senantiasa apa? Mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang soleh. Fi du'aillahi wa ibadatihi, di dalam berdoa kepada Allah dan juga di dalam beribadah kepadanya. Yuriduna syafa'atahum, mereka menginginkan dalam melakukan kesyirikan tersebut syafa'atahum, yaitu syafaat-syafaatnya indallahi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu alasan kenapa mereka melakukan ibadah ataupun mempersekutukan Allah dengan wali-wali soleh yang meninggal, dengan orang-orang soleh yang meninggal, karena mereka mengharapkan, menginginkan syafaat dari orang-orang soleh itu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lidzannihim annallaha yuhibbu dzalik. Ya, mereka menyangka bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mencintai hal itu. Ya, jadi mereka menyangka bahwasannya dengan mereka mendatangi kuburan orang soleh, minta-minta kepada kuburan orang soleh, agar orang soleh yang dalam kubur ini nanti memberikan syafaat bagi dia di hadapan Allah, mereka menyangka bahwasannya hal itu disukai oleh Allah. Wa anna solihina yuhibbunahu, dan mereka menyangka bahwasanya orang-orang soleh yang dalam kubur ini pun apa? Menyukai hal itu. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman,
wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Dan mereka orang-orang musyrikin ya'buduna min dunillah, mereka menyembah kepada selain Allah, ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Itu apa? Yang disembah ini tidak memberikan bahaya kepada mereka dan tidak bisa memberikan manfaat. Wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Dan mereka mengatakan mereka-mereka ini, ya, wali-wali soleh yang ada di dalam kubur ini, mereka adalah hanya syufa'auna indallah. Mereka adalah pemberi syafaat kepada kami nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentunya ini syubhat, ya. Syubhat orang-orang musyrikin terdahulu. Jadi kata mereka, saya tidak beribadah kepada kuburan ini, enggak. Saya itu beribadahnya sama Allah. Kenapa saya datang ke kuburan orang soleh ini? Karena orang soleh ini adalah orang yang dekat dengan Allah. Dan orang soleh ini dia punya syafaat nanti di sisi Allah. Makanya saya datang kepada kuburan ini agar orang yang di dalam kubur ini memberikan syafaatnya nanti untuk saya di hadapan siapa? Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ilatnya mereka, alasan mereka itu. Ya, alasan mereka adalah seperti itu. Tentu hal ini adalah termasuk kesyirikan. Ya, dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW ketika di awal-awal di Mekah, ya, ketika para sahabatnya baru masuk Islam, itu ada di antara para sahabat yang minta izin kepada Rasul untuk datang ke kuburan-kuburan orang tuanya yang sudah meninggal. Tapi dilarang oleh Rasul SAW ketika masih di Mekah. Tapi tatkala Rasul ke Madinah, hijrah ke Madinah, kemudian Rasul mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu saya di Mekah melarang kalian untuk datang ke kuburan. Fazuruha, sekarang datangilah oleh kalian kuburan. Jadi ketika di Mekah para sahabat ingin ke kuburan, itu dilarang oleh Rasul. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, apa alasannya? Karena khawatir ketika di Mekah belum tertanam akidah yang kuat, khawatir para sahabat ini belum tahu ilmu yang dalam tentang masalah ini, khawatir mereka melakukan ritual-ritual yang justru diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dilarang oleh Rasulullah. Tetapi ketika kemudian mereka hijrah ke Madinah, Islam sudah tertanam kuat dalam hati mereka, ilmu sudah mereka kuasai tentang tidak bolehnya melakukan kesyirikan, gitu ya. Maka Rasul mengatakan, fazuruha, sekarang datangilah oleh kalian kuburan. Di dalam riwayat lain disebutkan, fa innaha tudzakirukumul maut, karena dengan datang ke kuburan akan mengingatkan kalian kepada kematian. Ya, akan mengingatkan kalian kepada kematian. Berarti apa? Di awal-awal Islam Rasul melarang para sahabat datang ke kuburan orang-orang soleh, datang ke kuburan orang tuanya. Karena apa? Karena khawatir muncul ritual yang justru itu mengandung kesyirikan. Berarti meminta-minta kepada penghuni kubur yang sudah meninggal, ya, mendatangi mereka walaupun tujuannya agar mereka mendapatkan syafaat nanti di sisi Allah, ini pun dilarang oleh Allah, dilarang oleh Rasulnya, tidak boleh. Karena apa kata Allah? La yasma'u du'aakum. Mereka yang di dalam kubur itu tidak akan mendengar doa kalian. Walau sami'u mastajabu lakum. Kalaupun mereka mendengar, mastajabu lakum, mereka tidak mampu menjawab permintaan kalian. Dalam ayat lainnya Allah berfirman, wa ma anta bimusmi'in man fil kubur, dan engkau yang Muhammad tidaklah bisa membuat orang yang di dalam kubur itu mendengar. Ayat ini jelas. Allah mengatakan bahwasanya orang yang di dalam kubur itu tidak mendengar. Terus bagaimana Ustaz dengan doa yang mana Rasul mengatakan ketika seseorang dia pergi, ya, ke kuburan, kemudian ucapkan assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikumul lahikun. Doa itu hakikatnya untuk kita, keselamatan. Dan kita mendoakan orang yang di dalam kubur. Bukan kita assalamualaikum pingin jawaban yang ada di dalam kubur menjawab waalaikumsalam. Bahaya ya, kalau kita ke kuburan assalamualaikum terus raing gitu ya waalaikumsalam warahmatullahi. Oh, cigana orang jual lulumpatan. Taib. Jadi ada beberapa alasan-alasan ya. Bagaimana dengan Rasulullah ketika ke Abu Jahal meninggal Abu Jahal, ya, dan Rasul mengatakan qad wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan fal wajadtu ma wa'ada rabbukum haqqan. Aku telah mendapatkan, kata Rasulullah, apa yang telah dijanjikan oleh Allah kepadaku sebagai sebuah kebenaran. Kemudian Rasul mengatakan kepada Abu Jahal yang sudah menjadi mayit,
Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haq? Apakah kamu sudah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rabb kalian sebagai kebenaran? Ini Nabi ngobrol dengan Abu Jahal ketika itu sudah meninggal. Sebagian mengatakan berarti Abu Jahal mendengar, ya. Ini bukan begitu, ini taubih. Artinya apa? Bentuk celaan Nabi kepada Abu Jahal. Ya, bentuk merendahkan Nabi kepada Abu Jahal. Jadi apa yang selama ini Nabi sampaikan kepada Abu Jahal sudah terlihat oleh Nabi gitu ya, karena kebenaran akan menang. Bukan berarti orang yang meninggal itu akan mendengar omongan gitu ya. Taib. Jadi secara keumuman orang yang meninggal itu tidak mendengarkan omongan orang gitu ya, atau doanya seseorang. Kemudian di sini disebutkan setelah membawakan surat Az-Zumar ya ayat 3. Ayat tadi surat Yunus ayat 18. Kemudian sekarang surat Zumar ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Dan orang-orang yang telah mereka menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala wali-wali penolong. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Mereka mengatakan mana buduhum, kami tidak menyembah mereka illa kecuali liyuqarribuna, agar mereka mendekatkan kami ilallahi kepada Allah zulfa, sedekat-dekatnya. Jadi kami datang ke kuburan itu gitu ya, supaya apa? Supaya mereka yang di dalam kubur ini, karena mereka orang soleh, bisa mendekatkan saya kepada Allah sedekat-dekatnya, kata mereka. Jadi antara kita dengan Allah, mereka mengkiaskan seperti antara kita dengan penguasa. Kita nggak bisa langsung datang ke penguasa kalau tanpa ada perantaranya. Kita ini orang kecil, kita ini masyarakat biasa, nggak mungkin langsung datang ketemu presiden gitu. Ya, kita ini orang berdosa, kita ini banyak dosanya, nggak mungkin langsung ketemu dengan Allah. Harus ada perantara, orang yang suci, orang yang soleh, kata mereka. Kemudian Syekh mengatakan wahadi a'damu mas'alatin khalafahum fiha Rasulullah, dan ini adalah permasalahan yang paling besar yang telah dilakukan oleh orang-orang jahiliyah terdahulu, yang mana Rasul datang menyelisihi mereka, yaitu dengan apa? Dengan menganjurkan untuk mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Taib. Jadi ketika keumuman orang jahiliyah seperti itu, mereka melakukan kesyirikan terhadap orang-orang soleh, kuburan-kuburan orang yang meninggal, orang soleh di dalamnya, maka datang Rasulullah berdakwah. Untuk apa? Untuk menyelisih yang menjadi kebiasaan mereka, yaitu dengan cara apa? Dengan cara beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Wa akhbaru annahu dinullah, dan Rasul mengabarkan sesungguhnya itu adalah agama Allah. Alladzi arsala bihi jami'ar rusul, yang mana Allah telah mengutus ya terhadap para seluruh rasul, yaitu apa? Untuk berdakwah kepada tauhid. Wa annahu la yuqbalu minal a'mali illal khalis, dan sesungguhnya tidak akan diterima dari amalan kecuali amalan yang ikhlas. Wa akhbaru anna man fa'ala mastahsanu, dan mengabarkan bahwasanya barang siapa yang melakukan sesuatu yang dianggap baik padahal itu tidak baik, ya, dia menganggap baiknya menurut akalnya, menganggap baik ini menurut hawa nafsunya, faqad harramallahu alaihil jannah, maka sungguh telah Allah haramkan baginya surga. Wa ma'wahun nar, dan tempat tinggalnya adalah neraka. Ya, dan tempat tinggal dia adalah neraka, yaitu bagi orang-orang musyrik. Taib. Jadi poin yang pertama yang biasa dilakukan orang-orang jahiliyah dahulu, mereka apa? Mereka mengagungkan kubur, memuliakan orang wali-wali dan meminta tabarruk kepada mereka, ghulu kepada orang soleh. Dan ini salah satu apa? Doa yang diminta oleh Rasul kepada Allah sebelum beliau meninggal. Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, janganlah kau jadikan kuburanku sesembahan yang disembah. Rasulullah sebelum meninggal itu meminta kepada Allah agar kuburannya ini tidak dijadikan tempat media alat-alat atau tempat kesyirikan. Sehingga sampai sekarang alhamdulillah Khadimul Haramain, siapapun yang menjaga tanah haram sekarang, raja-raja sebelumnya dari awal dulu, itu senantiasa kuburan Rasul itu dijaga untuk tidak dijadikan apa? Sebagai alat sarana melakukan kesyirikan. Ya, jangankan melakukan kesyirikan, kita lewat aja kuburan Nabi ya. Kalau kita lewat dari Raudhah terus ke kuburan Nabi,
diam aja sebentar, angkat tangan kita pada berdoa aja gitu ya, itu askar-askar di sana sudah ngelarang. Imsi, jalan-jalan. Haram ya haji, haram. Nggak boleh seperti itu. Cukup kita kalau mau assalamualaikum ayuhan nabi, assalamualaikum ayuhas siddiqin, ya, wasyuhada. Kita ucapkan seperti itu karena di sisinya ada Abu Bakar, ada Umar. Ya, kita sampaikan sholawat kepada Nabi SAW. Sebatas itu. Ya, sebatas itu. Dulu pernah ada beberapa kali upaya, ya, bahkan pengambilan jasad Rasul, dan akhirnya terbongkar orang-orang yang mengambil jasad Rasul SAW. Taib. Karena ketika Nabi SAW itu ada beberapa istrinya, yang Ummu Salamah salah satunya, yang pergi ke Habasyah, yang hijrah ke Habasyah itu dengan Abu Salamah. Kemudian melihat di mana di Habasyah, di Ethiopia itu ada kuburan, dan kuburan itu dibangun di atas, ada masjid, yang masjid itu dibangun di atas kuburan orang-orang soleh. Apa kata Rasulullah? Ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, la'natullah 'alal yahud wan nasara ittakhudhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, karena mereka telah menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai tempat sujud, tempat sholat. Nah, itu dilarang, tidak boleh. Ya, tidak boleh mengagungkan kuburan. Tidak boleh mengagungkan kuburan. Kemudian Syekh mengatakan, masih Syekh At-Tamimi An-Najdi rahimahullah, Syekh Muhammad, wa akhbaru anna man fa'ala mastahsanu faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahun nar. Dan Rasulullah mengabarkan bahwasanya barang siapa yang melakukan sesuatu yang dianggap baik, kan ini mah baik, kan ini mah menghormati para ulama, yang meninggalkan orang soleh, gitu ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub, kata mereka. Dalam surat Al-Hajj Allah berfirman, wa may yu'azzim sya'airallah, barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, itu termasuk ketakwaan hati. Sampai mereka menjadikan ayat ini sebagai dalil bagi mereka bahwa kita perlu memuliakan, mengagungkan orang soleh. Baik, sudah tanya. Karena orang soleh itu termasuk syiar. Ya, orang soleh termasuk syiar, kata mereka. Tentunya ini adalah salah, ya. Baik, kita adzan dulu ya, kita jeda, nanti insyaallah kita lanjut setelah sholat. Baik, itu saja dulu yang bisa sampaikan. Insyaallah nanti kita jeda setelah sholat isya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah bidakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Masailil Jahiliyah, kitab yang menerangkan tentang permasalahan jahiliyah atau kebiasaan buruk, kebiasaan jelek orang-orang jahiliyah. Poin pertama tadi disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala bahwasanya kebiasaan jahiliyah yang pertama adalah orang-orang jahiliyah, mereka beribadah dengan menjadikan orang-orang soleh sekutu di dalam berdoa dan beribadah kepada Allah. Jadi mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan orang-orang soleh, dengan cara beribadah ataupun berdoa kepada orang-orang soleh yang sudah meninggal. Dan ini kebiasaan orang jahiliyah terdahulu, sehingga kemudian datang Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian apa? Mengabarkan kepada mereka tentang anjuran untuk berbuat ikhlas, yaitu beribadah dengan ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, wa bada'a Syekh rahimahullahu bihadil mas'alati. Syekh rahimahullahu taala memulai kitabnya dengan permasalahan ini, permasalahan yang tadi, ya, yaitu menjadikan sekutu tandingan bagi Allah dengan orang soleh.
Liannaha akhtaru masailil jahiliyah. Karena ini adalah merupakan permasalahan jahiliyah yang paling akhtar, paling bahaya. Wa liannaha hiyal mas'alatul lati bada'a ar-rasul fi inkariha. Dan inilah permasalahan yang pertama yang diingkari oleh Rasul di dalam dakwahnya. Ya, karena seluruh para rasul, para nabi itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap umat, satu yang didakwakan oleh para nabi, para rasul. Apa itu? Dakwah tauhid. Ya, dakwah tauhid. Taib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an ibudullaha wajtanibut tagut." Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Apa yang didakwakan para rasul tersebut? An ibudullaha wajtanibut tagut, agar mereka beribadah kepada Allah dan menjauhi tagut. Apa itu tagut? Tagut adalah sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap nabi, setiap rasul, dakwah mereka adalah agar umatnya menyembah Allah saja dan menjauhi tagut. Sehingga inilah dakwah pertama yang didakwakan oleh Nabi, dan inilah bentuk pengingkaran pertama yang dilakukan oleh Nabi kepada kaum musyrikin jahiliyah dahulu. Yaitu apa? Yaitu ghulu, berlebihan terhadap orang-orang soleh. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya memerintahkan mereka untuk beribadah kepada Allah saja dengan melakukan keikhlasan kepadanya. Taib. Wa kanu fil jahiliyati ya'buduna Allah wa ya'buduna asya'an katsirah. Dan mereka dahulu, orang-orang jahiliyah, mereka di samping beribadah kepada Allah juga mereka beribadah kepada selain Allah. Maka dikatakan orang musyrik. Jadi orang musyrik itu adalah asyraka yusyriku, yaitu mempersekutukan. Di sisi lain mereka beribadah kepada Allah, di sisi lain mereka beribadah kepada selain Allah. Di sisi lain mereka bersumpah dengan menyebut nama Allah, di sisi lain bersumpah dengan menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kebiasaan mereka. Ya, itu kebiasaan mereka. Bahkan mereka ketika bernadar melakukan sesuatu, menyembelih sesuatu, maka mereka tidak bernadar untuk Allah saja. Bernadar untuk Allah juga bernadar untuk patung-patung, sesembahan-sesembahan selain Allah. Hadza lillahi wa hadza lisyurakaina. Ini untuk Allah, ini untuk sekutu-sekutu. Ya, jadi setiap amalan yang mereka lakukan mesti ada kesyirikannya di dalamnya. Jadi mereka tidak mau mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah saja. Dalam hal apapun, dalam hal sedekah juga sama. Ketika mereka diberikan kebahagiaan oleh Allah dengan cara mungkin panennya banyak, ketika mereka mengeluarkan sedekah, menyembelih hewan, maka mereka menyembelih untuk Allah, menyembelih juga untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana lillahi fala yasul taib. Apapun yang mereka sembelih untuk Allah, ya itu akan yasilu ila syurakai, akan sampai kepada sekutu-sekutu. Tapi wa makana li syurakai fala yasul ila Allah. Adapun yang disembelih untuk sekutu-sekutu itu tidak akan sampai kepada Allah. Jadi orang-orang musyrikin terdahulu terus aja mereka mempersekutukan Allah. Dan mereka meyakini apa yang mereka lakukan itu kata mereka itu bukan apa? Itu bukan kesyirikan. Karena kata mereka apa? Mana abuduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah penghuni kubur ini, orang soleh yang di dalam kubur ini. Ya, kami tidak meminta kepada penghuni kubur ini kecuali agar penghuni kubur ini mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Ya, jadi mereka meyakini hal itu bukan syirik. Karena kata mereka kesyirikan itu adalah ketika meyakini alam semesta ini penciptanya bukan Allah, ketika mereka meyakini yang memberikan rezeki, menurunkan hujan itu adalah selain Allah, maka kata mereka itu barulah kesyirikan. Ya, karena hakikatnya orang musyrikin terdahulu mereka bertauhid rububiyah. Ketika ditanyakan kepada mereka, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah.
apabila engkau ya Muhammad bertanya kepada mereka orang-orang musyrikin, siapa yang telah menciptakan langit dan bumi, mereka akan menjawab Allah. Jadi orang-orang musyrikin itu adalah orang-orang yang meyakini penguasa alam semesta ini siapa? Allah. Orang musyrikin dahulu, orang jahiliyah dahulu, musyrikin dahulu, tidak ada yang meyakini bahwasanya penguasa lautan ini siapa gitu ya, penguasa gunung ini jin siapa, nggak ada. Mereka yakini ini semuanya penguasanya adalah Allah. Bahkan ketika mereka diombang-ambing di lautan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman tentang mereka, wa idza massahumud durru fil bahri dalla man tad'una illa iya. Ketika menimpa kepada mereka kesulitan di lautan, itu tidak ada yang mereka pinta kecuali siapa? Kecuali Allah. Karena yakin yang menyelamatkan mereka adalah Allah. Mereka tidak memanggil Latanya, mereka tidak memanggil Uzzanya, mereka tidak memanggil patung-patung yang mereka sembah selama ini, tidak. Karena yakin mereka-mereka ini tidak bisa menyelamatkan. Yang menguasai lautan adalah Allah, maka mereka meminta kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mereka meyakini hal itu bukan kesyirikan. Kata mereka ini, saya tidak beribadah kepada wali ini, saya hanya ingin wali ini mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Ya, dan kami ingin agar wali ini nanti memberikan syafaatnya untuk kami di hadapan Allah. Taib. Padahal syafaat itu ya milik Allah Subhanahu wa taala. Ala inna lillahi syafa'atu jami'an. Ketahuilah sesungguhnya syafaat itu milik Allah seluruhnya. Syafaat itu milik Allah seluruhnya. Allah akan memberikannya kepada orang-orang yang memang diridhoi oleh Allah. Dan orang-orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak serta-merta gitu ya. Nanti kalau kita benar-benar masuk surga, kemudian kita diberikan syafaat oleh Allah, diperuntukkan syafaat itu untuk kita. Nanti kita berikan misalkan ke orang tua kita, ke kerabat kita. Ternyata orang tua kita atau kerabat kita yang kita berikan syafaat musyrik dia, maka nggak sampai syafaat itu. Karena wala yashfa'una illa liman irtada. Mereka tidak bisa memberikan syafaat mereka kecuali kepada orang yang diridhoi oleh Allah. Siapa yang diridhoi oleh Allah? Yaitu orang yang bertauhid. Orang yang melakukan ikhlas ibadahnya hanya untuk Allah saja. Adapun orang musyrik, mereka walaupun syafaat kita puluhan syafaat, ratusan syafaat, itu nggak akan sampai kepada mereka. Karena mereka tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Shalih Fauzan mengatakan wa kadzalika nafsu syai'il al'an, begitu juga sekarang hampir sama dengan orang terdahulu, kata Syekh. Haulail kuburiyun idza nukisu, mereka orang-orang kubur, orang kuburiyun ini adalah dinisbahkan kepada orang yang senantiasa apa-apa ke kuburan. Kita ini bukan orang ahli kubur, bukan orang anti kubur, bukan. Kita tetap ingat ya, kita dianjurkan pergi ke kubur, jangan anti kubur. Tapi datangnya kita ke kuburan untuk apa? Untuk ingat mati saja. Ya, bukan untuk yang lainnya. Bukan untuk supaya dagangan lancar, bukan untuk supaya dapat petuah, bukan supaya untuk apapun itu. Ya, kita dianjurkan oleh Rasul untuk apa? Untuk aktsiru dzikra hadzimil ladzat. Perbanyaklah kalian mengingat penghancur kelezatan, yakni al-maut, maksudnya adalah kematian. Salah satu yang paling tepat agar kita ingat mati dengan cara apa? Dengan cara lihat kubur. Yaitu cara yang paling tepat agar kita bisa ingat mati, kita lihat kuburan. Ya, dengan itu kita akan tahu bahwa kita ini akan menempati tempat itu gitu. Makanya dianjurkan oleh Rasul kita untuk datang ke kuburan untuk mengingat kematian. Adapun kuburiyun yang dimaksud oleh Syekh Shalih Fauzan adalah orang-orang yang mengagungkan kubur. Orang-orang yang memuliakan kuburan, membangunnya, ya, mengecatnya, ataupun memperindah kuburan, ataupun senantiasa berkumpul-kumpul di kubur untuk apa? Baca Al-Quran, untuk tawaf di dalamnya, i'tikaf di dalamnya. Ya, maka hal ini apa? Hal ini tidak boleh. Hal ini adalah tidak boleh. Maka maksud kuburiyun adalah orang-orang yang senantiasa mengagungkan kuburan. Kata Syekh Shalih Fauzan, idza nukisu wa nuhu an ibadatil kubur, ketika mereka nukisu, munakosyah gitu ya, dikritik
dan mereka dilarang untuk beribadah ke kuburan, qalu, mereka mengatakan nahnu ma na'budul kubur. Jadi orang-orang yang senantiasa pergi ke kuburan, kalau kita larang mereka, kita ingatkan mereka untuk tidak boleh pergi ke kuburan meminta-minta di kubur, mereka akan menjawab, mana budul kubur? Kami tidak beribadah kepada kubur. Ya, lihat ibadat lillah, adapun ibadah itu milik Allah. Mereka meyakini itu. Lakin haula'i wasaitu bainana wa bainallah, akan tetapi penghuni kubur ini hanya perantara antara kami dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kata siapa? Kata mereka. Wa syufa'u lana indah. Mereka ini hanya pemberi syafaat bagi kami nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau ditanya orang-orang yang ke kuburan, jawabannya seperti ini. Persis jawaban orang-orang musyrikin dulu pada zaman Rasul. Jadi kami ke kuburan ini bukan kami menyembah orang yang ada di dalam kubur, enggak. Ya, kami ini menyembah Allah. Hanya saja yang di dalam kubur ini adalah orang soleh, dia dekat dengan Allah, maka dia bisa mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya sebagai perantara, gitu ya. Atau dia nanti akan memberikan syafaatnya untuk kami. Apa kata Syekh Shalih Fauzan? Hadza huwallazi ankarahu Allahu ala ahli jahiliyati tamaman. Inilah yang diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap ahlul jahiliyah secara sempurna. Jadi Allah menyebutkan dalam ayat surat Yunus 18 yang tadi dibacakan ya, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum ini. Ini Allah menurunkan ayat ini adalah menolak, mengingkari kebiasaan orang jahiliyah yang suka pergi ke kuburan, yang meminta-minta kepada penghuni kubur. Walaupun keyakinan mereka penghuni kubur ini hanya perantara saja. Ini diingkari oleh Allah, termasuk kesyirikan, tidak boleh. Ya. Kenapa? Karena kita diperintahkan oleh Allah untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah, meminta kepada Allah dengan ikhlas kepadanya. Fad'ullaha mukhlishina lahuddin. Mintalah kalian kepada Allah dengan mengikhlaskan baginya agama. Mintalah kalian kepada Allah dengan mengikhlaskan baginya agama. Jadi kalau kita meminta kepada Allah, diiringi dengan ikhlas dalam agama. Dalam apa? Dalam ibadah kita. Jadi kalau agar kita doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka senantiasalah permintaan dan ibadah kita ini hanya ikhlas untuk Allah saja. Agar kita diijabah dakwahnya ya, diijabah doanya oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Allah Subhanahu wa taala Rabb kalian berfirman, ud'uni, mintalah kalian kepadaku. Astajib lakum, aku akan jawab untuk kalian. Tentunya ayat-ayat tadi menjelaskan tentang apa? Tentang pentingnya kita meminta hanya kepada Allah saja. Ya, meminta hanya kepada Allah saja. Kenapa? Karena kepada orang meninggal dua syarat pernah kita sebutkan ya. Dua syaratnya boleh kita meminta kepada selain Allah. Syaratnya ada dua. Yang pertama adalah hadir atau hidup. Yang kedua adalah qadir atau mampu. Yang pertama harus hadir, orangnya ada, orangnya nggak mati atau nggak goib gitu ya. Yang kedua dia qadir, dia mampu menunaikan permintaannya. Adapun orang mati dia udah salah satu syaratnya pun udah nggak ada. Apa itu? Hadirnya udah nggak ada. Dia goib, dia nggak ada, dia mati. Yang kedua juga dia nggak qadir, dia nggak mampu menunaikan permintaan kita. Beberapa mau menjawab doa kita, dia sekarang dalam kondisi pingin didoakan oleh yang hidup. Bukan malah kita ngeriuhan gitu ya. Bukan malah kita ngarecokan gitu. Justru kita doakan mereka yang di dalam kubur. Ya, agar apa? Agar dimudahkan di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Jadi syaratnya ada dua, bolehnya kita meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama hadir, yang kedua qadir. Hadir apa? Harus ada orangnya, enggak mati, enggak goib. Bagaimana kalau sekarang orangnya di Surabaya, kita di Bandung? Boleh kalau kita pakai HP, telepon misalkan ya. Tolong transfer uang. Dia mampu nggak transfer uang? Kalau kira-kira dia punya uang, di ATM-nya ada uang, berarti mampu, nggak apa-apa. Ya, apalagi itu adalah saudara kita, ayah kita misalkan. Tapi kalau orang lain ya nggak boleh, karena dia ada tadlil, ada bentuk perendahan di hadapan manusia dengan meminta-minta, tidak boleh. Maksudnya ini hukumnya boleh enggak meminta kepada selain Allah? Boleh, syaratnya dua.
hadir qadir. Dia teman kita atau saudara kita yang ada di luar Bandung, di Jakarta. Kita nggak ada HP, nggak ada apa. Kita dari sini meditasi aja, nyambung, tolong transfer uang. Dia punya uangnya. Kita nggak pakai HP, nggak pakai apa. Kita yakini dengan meditasi ini, dengar dia. Ini boleh nggak seperti ini? Nggak boleh. Masuk ke dalam permintaan atau berdoa kepada selain Allah dan tidak boleh. Ya. Jadi intinya apa? Syaratnya hadir. Yang kedua adalah qadir. Ada orangnya di depan kita. Ya, jelas-jelas orangnya tidak bisa melihat. Orangnya di depan kita hadir, ada syarat yang pertama, tapi nggak qadir. Kita minta, "Akhi, tolong antarkan saya misalkan ke Bandung karena motor ipang nyupirankeun." Boleh nggak seperti itu? Ya nggak boleh ya tuh. Dia gimana bisa nyupiran gitu ya? Nggak bisa melihat. Jadi intinya apa? Hadir dan qadir. Hadir ada, qadir mampu. Salah satu darinya nggak ada syarat ini, berarti nggak boleh kita. Nggak bolehnya ini bisa jadi haram, masuk ke dalam kesyirikan. Bisa jadi nggak bolehnya ini dia ya terlarang. Ya, apalagi tadi kita minta bantuan kepada orang yang nggak bisa bantu. Atau misalkan datang ke ini kan dia apa namanya sebagai paranormal atau apalah ya, bahasanya mungkin orang pintar gitu. Kita datang ke orang pintar ini, atau jangan ke orang pintar lah, ke ustad aja misalkan. Dan kita datang ke ustad, ke ajengan, ke kiai. Datang ke ajengan, nyungkeun didoakeun, ya minta didoakan. Kita datang ke kiai boleh nggak boleh? Kalau ke dukun nggak boleh ya. Ke kiai boleh nggak boleh? Tapi permintaan kita itu minta sesuatu yang dia tidak mampu menunaikannya. Misalkan Pak Jengan, aduh ya di Pangalengan tos lem itu hujan, cing pang nurunkeun hujan. Ya. Ini boleh tidak seperti ini? Tidak boleh, karena apa? Tidak qadir, tidak mampu. Karena yang menurunkan hujan siapa? Allah, bukan kiai itu. Maka syaratnya harus hadir dan harus qadir. Dan untuk melarang umatnya dari bentuk kesyirikan-kesyirikan, bentuk apapun kesyirikannya. Salah satunya adalah ini tadi, meminta-minta kepada selain Allah yang jelas-jelas dia sudah mati, yang jelas-jelas dia sudah mati. Maka ini tidak boleh, karena kita harus meminta langsung ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ikhwan wa akhwati fillah habibakumullah. Itu tadi masalah yang pertama ya. Jadi masalah yang pertama adalah tadi disebutkan tentang bahwasanya orang-orang musyrikin terdahulu, orang-orang jahiliyah, mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan wali-wali yang soleh yang sudah meninggal. Tapi juga di sini disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan, wa akhbara jalla wa ala anna man abada may yastahsinuhu minal asnami wal awliya wal asjar wal ahjar wal kubur wa lam yajzi fil ibadati ila kitabillahi wa sunnati rasulih wa inna ma itamada alal istihsan. Ya, maka di sini Nabi SAW mengabarkan, barang siapa yang beribadah dan ibadah tersebut bukan dalil, bukan mengambil dari Quran, bahkan bukan dari sunnah, tapi ibadahnya istihsan, menganggap perkara itu baik. Apa kata orang-orang musyrikin? Kami ini kan wali yang dalam kubur ini orang soleh, dia ini dekat sama Allah. Orang soleh ini dekat sama Allah. Saya kalau mau minta langsung sama Allah, takut nggak diijabah. Saya ini banyak dosa. Makanya saya datang kepada orang yang soleh ini. Ini berarti apa? Istihsan namanya. Menganggap perkara itu baik. Ya, menganggap perkara itu baik. Barang siapa yang beribadah kepada selain Allah, baik kepada patung, kepada wali yang soleh sudah meninggal, kepada asjar, pohon, batu, kubur, ya, dan tidak mengambil ibadah itu dasarnya Quran dan sunnah, ya, dan dia bersandar kepada istihsanat, anggapan baik, berarti hawa nafsu. Ya, berarti hawa nafsu. Maka apa kata Rasulullah, kata Syekh, faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Maka tempat dia adalah neraka, ya, dan Allah haramkan baginya surga. Berarti ini menunjukkan apa? Tentang tidak bolehnya kita melakukan istihsanat dalam agama.
kan ini mah baik, masa kumpul-kumpul dalam melakukan kebaikan nggak boleh, masa begini nggak boleh, masa begitu nggak boleh. Berarti ini adalah istisanat, menganggap hal ini baik. Sama Imam Malik rahimahullahu taala, beliau mengatakan, man istahsana fid dini yaraha hasanatan. Barang siapa yang menganggap sebuah perkara dalam agama itu baik. Man istahsana fid din, barang siapa yang menganggap baik dalam sebuah perkara, ya, faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Jadi barang siapa melakukan sebuah amalan dan menganggap amalan itu baik padahal Rasul tidak mencontohkannya, faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Berarti dia telah menuduh Nabi Muhammad berkhianat di dalam risalah. Kan ini mah baik, ya akhi, ini kan nggak dicontohkan sama Rasul, tapi kan baik. Tapi kan seterus seperti itu. Jadi logika atau dasarnya bukan Quran Sunnah, tapi dasarnya adalah hawa nafsu atau anggapan perkara ini baik. Jelas-jelas Rasul tidak mencontohkannya hal itu. Kata Imam Malik rahimahullah, berarti dia secara tidak langsung telah menuduh Nabi Muhammad berkhianat dalam risalah. Berarti secara tidak langsung ada syariat yang baik menurut dia yang Rasul tidak sampaikan kepada kita. Padahal jelas Allah berfirman apa? Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Allah mengatakan itu, bahwasanya Islam ini sudah sempurna. Islam ini sudah sempurna. Sudah sampai apa yang disampaikan oleh Rasul semuanya. Ya. Jadi apapun yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, itu semua sudah disampaikan kepada umatnya. Tidak ada satupun yang ditutupi oleh Rasul. Dan itu tidak boleh. Tidak boleh ada satupun risalah yang kemudian Rasul tidak sampaikan. Itu berarti tidak menunaikan amanah. Karena risalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau barang siapa yang menganggap baik sebuah perkara yang perkara itu tidak dicontohkan oleh Nabi, secara tidak langsung dia telah menganggap Nabi Muhammad berkhianat di dalam risalah. Kemudian Imam Malik rahimahullah membawakan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Jadi termasuk perkara istihsanat dalam agama yang pertama membawa hal ini adalah siapa? Orang musyrik zaman Rasul. Ya, karena mereka menganggap baik, kan mereka ini wali soleh. Yang saya datangi kuburan ini kuburan orang soleh, bahkan kuburan Nabi gitu. Ini adalah anggapan baik menurut mereka, padahal jelas diingkari oleh Allah, diingkari oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Syekh rahimahullahu taala, wa hadhil mas'alatu hiyallati tafarraqan nasu li ajliha bainal muslim wa kafir. Dan permasalahan inilah yang kemudian menyebabkan terpecahnya manusia antara muslim dengan kafir, antara muwahhid dengan musyrik. Ya. Inilah penyebabnya. Masalah ini maksudnya apa? Masalah kesyirikan. Ini yang membuat apa? Yang membuat terjadinya perpecahan di dalam umat ini. Karena yang membedakan antara Islam dengan kafir, antara muwahhid, orang bertauhid dengan syirik adalah ini tadi. Jama'atus sadaqu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amanu bihi wa akhlasul ibadata lillahi azza wa jalla haulai mu'minun. Ya, sekelompok jamaah yang mereka membenarkan Rasul, beriman kepadanya, melakukan ikhlas ibadah hanya kepada Allah, maka mereka adalah orang-orang beriman. Wa qaumun khalafuhu wa baqau ala syirkihim wa ibadatihim wa makana yabudu aba'uhum min qablu. Dan sebagian kaum pada zaman Rasul ada yang tetap di atas kesyirikannya, beribadah kepada apa yang telah diibadahi oleh bapak-bapaknya terdahulu, maka mereka adalah orang musyrik ya pada zaman Rasul. Maka inilah dakwah Nabi, dakwah para anbiya, para rasul, yaitu untuk menegakkan tauhid. Dan untuk apa? Untuk melarang dari kesyirikan, ya, melarang dari kesyirikan. Kemudian kata Syekh, wa indah waqatil adawatu, dan di dalam keyakinan inilah terjadinya permusuhan. Artinya apa? Permusuhan antara orang-orang bertauhid dengan orang-orang musyrik. Karena orang yang bertauhid
orang yang senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, itu tidak boleh dia bermesra-mesraan dengan orang-orang yang musyrik. Karena orang musyrik ini memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak boleh kita berloyalitas dengan orang-orang kafir. Ya, kita tahu justru apa? Asyidda'u 'alal kufar ruhama bainahum. Orang beriman itu adalah orang yang keras terhadap orang kafir, berlemah lembut di antara mereka. Jangan sebaliknya, awas. Ya. Jangan sebaliknya dia lemah lembut dengan orang kafir tapi tegas kepada yang beriman. Ya, ini salah. Sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, dalam surat Mujadalah ayat 22, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Engkau ya Muhammad tidak akan mendapatkan suatu kaum yu'minuna billahi wal yaumil akhir, mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, yuwaduna man hadallah wa rasulah. Ya, kamu tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, tetapi apa? Yuwadun, bermuwaddah. Muwaddah ini berloyalitas, berkasih sayang, ya. Man hadallah wa rasulahu, dengan orang-orang yang jelas-jelas mereka memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum au abna'ahum, walaupun mereka adalah bapak-bapak mereka sendiri atau anak-anak mereka sendiri. Au ikhwanahum au ashiratahum, ataupun mereka saudara mereka sendiri ataupun keluarga mereka sendiri. Ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhim min. Mereka adalah orang-orang yang telah Allah tancapkan dalam hati mereka keimanan. Jadi orang yang bertauhid itu tidak boleh mereka apa? Berloyalitas dengan orang-orang musyrik. Karena orang musyrik ini memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak pantas kita mengaku diri kita ini cinta sama Allah, ya, tapi kita duduk dengan orang-orang yang memusuhi Allah, itu nggak boleh. Harus ada baro'ah dalam diri kita. Harus ada baro'ah, berlepas diri. Sebagaimana Nabi Ibrahim mengatakan kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawah. Kami telah mengkafirkan kalian. Artinya kami menolak kalian, berlepas diri dari kalian. Ketika Nabi Ibrahim mendakwah tauhid kepada bapaknya, kepada rajanya, kepada kaumnya, ketika mereka mengingkarinya, apa kata Nabi Ibrahim? Kafarna bikum, kami telah berlepas diri dari kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawah, dan telah nampak antara kami dengan kalian permusuhan dari sekarang. Ya, saling memusuhi. Wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahda, dan saling memarahi sampai selama-lamanya, sampai kalian beriman kepada Allah saja. Artinya apa pentingnya kita untuk baro'ah? Karena ini kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Sedangkan ma nazalallahul musibata illa bidzanbin. Tidaklah Allah menurunkan musibah kecuali karena dosa. Jadi turunnya musibah kepada kita itu karena sebuah dosa. Pasti karena sebuah dosa. Dan dosa yang paling besar adalah syirik. Masa kita mau bermuamalah, loyalitas, berteman dekat gitu ya dengan orang-orang jelas yang menyebabkan turunnya azab dari Allah. Itu orang-orang musyrik ini. Nah, itu tidak boleh. Ya. Sampai Allah berfirman berfirman tentang orang tua yang memerintahkan untuk melakukan kesyirikan. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Dan apabila kedua orang tua kalian memaksa kalian untuk melakukan kesyirikan kepada Allah yang tidak ada padanya ilmunya, maka janganlah kalian mentaati keduanya. Tapi apa kata Allah? Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetapi pergaulilah mereka di dunia dengan cara ma'ruf. Kita tahu orang tua kita melakukan kesyirikan, ya misalkan, nggak boleh kita kemudian musuhi dia, berlepas diri darinya. Tapi kita harus berlepas diri dari kesyirikannya, itu harus. Tapi sisi lain apa? Tetap karena dia orang tua kita, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Pergaulilah mereka di dunia dengan cara apa? Dengan cara baik. Ya, pergaulilah mereka. Jangan karena kemudian mereka musyrik, kita usir dari rumah, kita dan lain sebagainya. Ini tidak boleh. Tetap. Karena mereka adalah orang tua. Artinya apa? Artinya tetap masih ada birrul walidain. Tetapi ketika mereka memerintahkan untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah, maka tidak boleh ditaati. Taib.
Ikhwan wa akhwati fillah hafizakumullah. Itu tadi ya. Itu tadi penjelasan masail yang pertama, termasuk kebiasaan orang-orang jahiliyah dahulu. Yang pertama, mereka ya menjadikan perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala itu orang-orang soleh yang sudah meninggal. Dan ini termasuk kesyirikan dan itu tidak boleh. Taib, itu permasalahan yang pertama ya. Kemudian sekarang ini kayaknya waktunya ya. Masalah tsaniyah itu permasalahan yang kedua. Ini insyaallah kita bahas ya di waktu yang akan datang. Tafarraqa ahlul jahiliyati fi ibadatihim wa dinihim. Orang-orang jahiliyah dahulu mereka berpecah belah di dalam ibadah dan agama mereka. Mereka berpecah belah di dalam ibadah dan agama mereka. Innahum mutafarriquna fi dinihim. Sesungguhnya mereka berpecah belah di dalam agama mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok mereka berbangga, ya, merasa bangga dengan apa yang mereka miliki. Ini nanti kemudian ada yang menyinggung-nyinggung, ya, salafiyun merasa paling benar, kelompok paling benar. Ini insyaallah akan kita bahas ya. Karena di sini dijelaskan oleh penulis bahwa salah satu yang kebiasaan jahiliyah adalah orang yang kelompok yang paling benar, merasa paling benar dibanding kelompok yang lainnya. Taib. Ini kebiasaan jahiliyah dahulu. Yang kedua, dan insya Allah kita bacakan di waktu yang akan datang ya. Taib, itu saja mungkin ya malam ini, untuk malam ini yang bisa disampaikan. Baru kita masuk ke masalah yang pertama. Masalah kedua dan seterusnya mudah-mudahan kita sampaikan di waktu yang akan datang. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelum ditutup ada yang ditanyakan, silakan ya, tafadhol. Ya, silakan. Taib. Yang pertama, adapun masalah ke dokter itu ada anjuran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tadawu, berobatlah kalian, ya. Fa inna fi kulli shifa'in dawa. Fa inna fi kulli dawa'in shifa. Berobatlah kalian karena setiap penyakit itu ada obatnya. Alima man alima wa jahila man jahila. Tahu orang yang tahu, tidak tahu orang yang tidak tahu. Artinya orang-orang yang dokter, tabib, orang yang betul-betul mereka menguasai masalah pengobatan, ya, mereka tentunya orang-orang yang kompeten dalam hal ini. Panas, misalkan dengan dengan paracetamol misalkan ya. Kalau apalagi misalkan kalau ada bakteri atau dengan apa, itu tentunya ada penelitiannya. Ada penelitian bahwa itu bisa menyembuhkan. Dan menurut penelitian dan itu betul. Kita bahkan dianjurkan untuk berobat dengan itu. Pengobatan yang ilmiah. Dan pengobatan yang ilmiah tentunya yang lebih berdalil sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang madu, ya. Rasul mengatakan tentang habatus sauda. Itu yang jelas. Ada bentuk pengobatan di dalamnya. Tapi kalau dengan air, ya, ini wallah alam bisawab. Air yang dimaksud apa? Kalau dia airnya meruqyah air itu gitu ya, dia diruqyah airnya, sebagian sahabat ada yang melakukan itu. Ya, meruqyah airnya dengan misalkan baca ayat kursi, falak bin nas, muawwidhatain, ya, kemudian diberikan kepada orang itu dan dia melihat orang itu memang gangguannya bukan medis misalkan ya, gangguan yang lain gitu ya, misalkan kena sihir dan lain sebagainya, dia beri air itu nggak apa-apa, ya. Tapi kalau dia meyakini dengan air itu seakan-akan bisa menyembuhkan ini dan itu, ya, maka ini tentunya perlu kita ketahui. Salah satu yang air yang paling mujarab saja, misalkan zam-zam, ya. Kalau itu airnya zam-zam, mungkin bisa jadi. Tapi kalau air biasa, maka ini jangan sampai kemudian kita
meyakini ya sesuatu yang ternyata itu tidak bisa menyembuhkan. Jadi biar lebih gampangnya begini ya, di dalam masalah pengobatan boleh kita berobat dengan sesuatu yang jelas-jelas Allah sebutkan dalam Al-Quran atau Rasul sebutkan dalam hadis. Yang itu jelas ada dalilnya, madu gitu ya, bahkan air hujan sebagian menyebutkan itu ada obat dalam air hujan itu. Atau misalkan habatus sauda. Atau dengan cara penelitian dokter ahli dan tabib bahwasanya hal-hal yang disebutkan itu ada efek manfaat obatnya. Selain itu, kalau memang tidak ada penelitian dokter itu adalah sebagai obat, jangan sampai kemudian meyakini itu bisa menyembuhkan. Dan harus kita yakini yang menyembuhkan itu adalah Allah. Itu adalah sebab. Karena memang kita dianjurkan oleh Allah untuk berobat. Ya, tetapi dengan pengobatan yang ada kaitannya dan itu jelas obat. Nggak bisa sekarang orang-orang anak-anak dulu gitu ya. Anak-anak itu panas, tapi diobatin dengan cara apa? Digantungin tali hitam gitu ya, digantungin apa gitu. Sedangkan antara tali yang digantung dengan panas demam yang dialami si anak, apa kaitannya? Nggak ada kaitannya. Berarti nggak ada efek mubasyirnya, nggak ada efek langsungnya, dan itu tidak boleh. Sebagian ulama mengatakan kalau kamu memakai itu kemudian yakin yang menyembuhkan itu adalah Allah, adapun kalung ini hanya penyebab saja, ternyata kalung itu tidak ada kaitan dengan kesembuhan penyakit demam, maka kamu jatuh kepada kesyirikan yang kecil. Tapi kalau kamu meyakini kalung itu yang menyembuhkan bukan Allah, berarti kamu jatuh kepada kesyirikan yang besar. Ya, paham ya? Jadi kita datang ke dokter pun tetap kita yakin yang menyembuhkan itu Allah. Dokter ini hanya sebab saja. Jangan sampai kemudian kita meyakini dokter ini penyembuh. Enggak. Dokter ini sebab, karena memang Rasul menganjurkan kita datang kepada orang yang pintar dalam masalah pengobatan, ya. Dan itu dianjurkan oleh Rasulullah. Tapi di sisi lain tetap yakin yang menyembuhkan adalah ialah Allah yang menyembuhkanku. Taib. Adapun kalau kemudian orang tua kita ngasih air, ya tentu ditanya dulu airnya apa. Mungkin air bukan jampe-jampe, diruqyah. Dan itu boleh kalau untuk diruqyah ya. Jelas anak ini khawatirnya apa? Kena ain gitu ya, kena ain. Kadang ada begini ya, kenapa kemudian kalau kita baca surat Al-Falaq itu tafsirannya tentang kita harus nutup pintu-pintu pas adzan maghrib dikumandangkan, pintu tutup, jendela tutup, kalau ada air terbuka ditutup. Karena pas terbenam matahari itu bermunculan syaitan. Maka anak-anak kecil kata Rasul masuk-masukkan ke rumah. Karena kita mendapatkan si anak ini tadi siang sehat dia. Malam adat apa dan sebagainya, bisa jadi dia. Allah alam bisa jadi kena ain, bisa jadi dia keganggu. Kita kemudian punya di rumah air atau air zam-zam, kita bacain, kita minumin. Boleh nggak? Boleh, boleh saja. Ya. Tapi tidak bermudah-mudah dalam hal ini. Dikit-dikit pakai air, apalagi kiai kemudian pakai air di semuanya di depan air semua. Jika jauhan didoakan gitu ya. Nggak seperti itu. Sebaiknya air yang dibacakan oleh orang tuanya, ya, oleh ayahnya, itu tidak mengapa. Tapi kalau jelas air itu diyakini dianggap bisa menyembuhkan, gitu ya, wallahu a'lam bishawab, sebaiknya ditolak saja dengan baik ya. Jadi ditanya dulu perinciannya, air apa ini? Itu saja ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi tawasul itu dalam kita berdoa kepada Allah itu dianjurkan apa? Menyebut nama Nabi, artinya bersolawat dulu kepada Nabi baru kita berdoa. Yang kedua, tawasul dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, nama dan sifatnya. Yang ketiga, bertawasul dengan amalan soleh. Ini yang dianjurkan. Jadi tawasul yang boleh itu adalah bertawasul yang pertama dengan menyebut nama Nabi, artinya bersolawat dulu. Sebelum kita berdoa, apa hajat kita, kita bersolawat kepada Nabi SAW. Ya. Yang kedua, bertawasul dengan menyebut nama Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uhu biha." Allah mempunyai nama yang baik, maka mintalah kepada Allah dengan nama-nama itu. Ya Allah, ya Razzaq, urzuqni. Ya Allah yang Maha pemberi rezeki, berikanlah rezeki kepada saya. Ya Allah, ya Ghafar, ighfirli, dan seterusnya. Atau yang ketiga, bertawasul dengan apa? Dengan
menyebut amalan-amalan soleh yang pernah kita lakukan, sebagaimana 3 orang yang masuk ke dalam gua. Mereka bertawasul dengan amalan-amalan soleh agar diselamatkan dari gua itu. Ya Allah, ini ikhlas karenamu ya Allah, bebaskanlah dari apa yang aku alami ini. Akhirnya bergeser batunya, tapi batunya belum keluar, belum besar keluarnya. Yang satu lagi meminta lagi, ya Allah, saya dulu punya anak paman yang sangat cantik yang saya sukai. Terus pokoknya panjang ya hadis itu. Intinya berdoa itu apa? Dengan cara kita berdoa dengan menyebut nama Rasul, bersolawat ya, boleh. Tapi bersolawat ya. Yang kedua dengan menyebut nama Allah. Yang ketiga dengan amalan soleh. Itu nggak apa-apa. Adapun selain itu ya, memanggil siapa bihadrati fulan wa alan itu tidak ada dalil. Khawatir justru itu termasuk bid'ah atau justru masuk ke dalam kesyirikan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Di belakangnya tapi. Iya, nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa ya. Yang tidak boleh jelas-jelas di dalam masjid kuburannya. Itu tidak boleh. Jelas-jelas tidak boleh. Adapun di luar masjid, di pinggir kanannya, pinggir kirinya, itu juga nggak apa-apa. Maksudnya kita sholat di masjid itu. Tapi kalau kuburannya di dalam masjid, maka tidak boleh kita sholat di masjid itu. Kita tidak boleh sholat di masjid itu. Ya. Taib, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.